Selamat datang di Wibu Sophia di segmen Wibu Talk. Yeping, yeping, yeping. Selanjutnya saya serahkan ke Alif. Karena temanya yang nentuin Alif saat ini. Yang mau gue berarti. Iya. Saat ini gue cuman yeping, yeping, yeping. Opening doang. Jadi kita kali ini bakal bahas tragedi yang sering dialami oleh banyak wibu-wibu tua. Banyak wibu-wibu yang ngerasa anime sekarang gak seru. Sebelum itu, Wibu tahun berapa? Mulai. Tahun 2015-2014. Wibu tahun berapa? Sama gua 14-15. Wibu tahun berapa? Sama mungkin 15-16 harusnya. Oke, berarti di sini sama semua 15-an. Nah, sekitar tahun 2015-an. Berarti udah nge-wibu sekitaran 10 tahun? Lebih. Iya, kurang lebih ini tahun ke-10. Ini tahun ke-10 atau 11? Ini tahun ke-11. Jadi mungkin kita nggak setua itu memang. Iya. Tapi mungkin adalah banyak ucapan-ucapan di sosmed bahwa anime sekarang kok gitu-gitu doang, kok gini-gini aja, nggak seru, cuman modal visual doang apa segala macam. Nah, kita akan bahas itu kali ini. Kenapa sih anime sekarang tuh banyak yang dianggap sama wibu tua, wibu lama, wibu sepuh, wibu lama, jangan sepuh lah, wibu lama aja, wibu lama. Iya, kalau sepuh terlalu ini gitu. Terlalu jadul banget. Wibu lama tuh tidak semenarik zamannya. Iya, zaman-zaman wibu bau bawang. Betul. Gitu. Terutama di tahun-tahun 2020 ke atas ya, di mana wibu-wibu baru tuh. Jadi gimana tanggapan kalian terhadap anime-anime yang sekarang mungkin lagi rame, atau anime-anime sekarang yang mungkin lagi banyak dibicarakan lah. Contohnya kayak Jujutsu, Kimetsu, Frieren, dan kawan-kawannya. Ya. Dari Jaki, gimana? Nanti mulai dari yang kontra dulu. Mungkin mulai dari Alif. Karena saya pendapatnya agak berbeda ini. Dari yang kontra? Wallpaper kita mati. Jangan di pause. Iya, lupa. Oke, kita lanjut ya. Berarti dari yang kontra dulu. Kontra dulu nih. Sebenarnya nggak debat, cuman berpendapat aja. Berarti kita yang pro terhadap argumen bahwa anime sekarang memang tidak seseru anime zaman itu. Zaman 2010-an sampai 2019-an. Ya, gue sih sepakat. Cuman gue pengen denger dulu. Oke. Berarti dari kita dulu, Dan. Boleh. Karena di sini karena kita berdua nih orang yang untuk saat ini nggak banyak nonton anime. Iya, gue juga sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi gue lebih banyak dari kalian lah tontonan sekarang. Jadi ini di tengah nih, dipotong nih. Berarti ini ya, kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya anime season ini tuh, anime tahun inilah, tahun-tahun sekarang gitu ya. Kayak 2020 ke atas tuh bukannya jelek, tapi memang kitanya yang udah nggak se-excited dulu untuk nonton anime. Ya. Terutama untuk gua yang lebih banyak terpapar pop culture lain lah, kayak drakor, terus juga film-film Hollywood dan segala macamnya gitu. Jadi ngerasanya anime emang udah bukan tempat yang menarik lagi untuk setiap season nonton banyak anime gitu. Akhirnya jadi picky lah. Kayak satu season kayak sekarang nonton cuman 1-2 gitu. Sedangkan kan kalau dulu kita nonton bisa mungkin kayak 10, bisa yang satu musim tuh 10, 12 full anime. Bisa hampir semua anime kita nonton di satu musim itu gitu. Ditambah lagi kan sebenarnya sih akhirnya kenapa jadi picky adalah karena ngerasa anime tahun sekarang tuh hanyalah remake dari anime-anime tahun 2015 sampai 2019 atau bahkan sebelumnya. Karena ceritanya mirip atau formatnya udah banyak dipakai dan segala macamnya gitu. Terutama isekai yang hampir selalu seperti itu. Isekai, terus fantasi yang dikeluarin dari party. Ya, itulah. Itu sih. Kalau gua argumennya ke situ sih. Lebih ke arah memang bosen aja nontonnya akhirnya sekarang, karena akhirnya punya banyak pilihan nonton yang lain. Dari Hildan gimana, Dan? Oh, dari gua mungkin agak bisa dibilang hampir mirip lah dari Alif. Cuman gua kayak ngerasa ya sama kayak
anime sekarang di tahun 2020 ke atas isinya ya udah, terutama yang isekai ya. Jujur anime isekai pada masa itu ya, at Generik least banget. generik Kalau- banget. Kalau sekarang. Kalau Pada dulu Iya. masa ini. Iya, pada Ah. masa generik. Masih ada banyak apa ya, walaupun isekai tapi elemen yang di dalamnya tuh beda. Lucu-lucu. Ah, Iya. intriknya lucu-lucu, kemudian elemennya pun Beda-beda. beda-beda. Kalau sekarang tuh ya udah sama Akhirnya aja. Jadi remake anime Iya. itu gitu. Cuman judulnya aja beda gitu. Paling isinya sama gitu loh. Ya gimana sih gitu loh. MC yang dari episode 1 langsung OP gimana nggak enak dua lama. Iya. Dan itu terus-terusan Diulang. iya, diulang-ulang terus, gak ada yang baru. Itu yang bikin gua males buat nonton anime. Kemudian yang shonen pun sama, elemennya pun sama. Ya contoh JJK deh gitu kan. JJK apa nggak ngambil kayak Naruto gitu kan ibarat. Nah, Iya, dari awal sih mirip sih. iya kan. Cuma kan emang kalau ke belakangnya udah mulai agak beda tuh. Ya, akhirnya kan udah mulai ke depannya udah mulai beda. Iya, sekarang. Kemudian juga akhirnya kan gue apa ya, karena banyak tontonan dari Lain, dari non anime, akhirnya kayak nggak sempat lah. Iya, akhirnya kayak antara kurang sempat atau kayak jadinya males buat nonton anime yang baru. Itu. Walaupun ya masih ada beberapa anime yang oke lah untuk tahun ini ya, contoh kayak apa tuh, Takopi ya. Ini Ya itu juga itu ini kan ini oke kan? Secara visual oke, tapi kalau ceritanya biasa memang. apa tuh kayak ini kan rilis tahun 2019-an jatuhnya. Bukan anime tahun 2020. Sama Jujutsu juga enggak, tapi maksudnya iya, enggak lah Jujutsu secara visual emang juga OP banget. Iya, ini emang visual Tapi mainnya. kalau lihat ceritanya ya udah shonen pada umumnya aja. Tapi ceritanya. walaupun ceritanya biasa aja, ada satu lagi yang bikin ini menarik, pendalaman karakternya. Cuma kalau visualnya bagus, ceritanya bagus, tapi kalau pendalaman karakternya biasa aja, itu jadi nggak menarik. Jadi Jujur, nggak ini biasa aja. betah. untuk ini biasa aja. ya udah gitu loh. Setidaknya karakternya hidup, nggak kayak NPC yang diterpengkalaikan, yang nggak dipakai, yang cuma sekali muncul hilang. Kalau nggak, Rengoku sekali muncul hilang. tapi kan berkesan. Kesan tuh dalam Tapi kan berkesan. aneh. Iya. Terus sama Lu mah aneh. Masa Rengoku? Iya. Dan sama Rengoku bang, anjir. Karakter lainnya juga dianggap penting, nggak cuma difokus ke NC-nya doang. Iya, tapi kan maksudnya ini tuh jatuhnya lebih mirip, jadinya hampir sama kayak plot cerita shonen pada umumnya, di mana karakternya banyak, jelas karakter sampingannya banyak, tapi juga memang punya banyak cerita sampingan yang menceritakan karakter-karakter tertentu di sampingannya gitu. Iya. Kan kalau anime sekarang tuh kebanyakan yang banyak orangnya, yang banyak karakternya, tapi ceritanya tuh cuma fokus ke satu karakternya aja, Iya. NC-nya aja. Iya. Kayak di anime isekai sekarang tuh. Nah, itu. Jadi karakter teman-temannya itu nggak berguna sama Tapi balik sekali. lagi sih, Jik. Ini shonen dan banyak Iya. episode-nya. Iya. Sedangkan kan anime yang kayak isekai kan cuma kayak 12 doang kan. Jatuhnya kayak ya lu pengen fokus ke utama aja. Iya, jatuhnya fokus ke utama doang gitu. Dan dulu kita punya banyak anime-anime kayak gitu tahu, yang cuma sedikit episode fokus ke karakter utama, tapi kitanya dapet gitu. Dan dari iya, dan at least NPC-nya masih bisa kita ini gitu loh, apa namanya? Kita simpati. Iya. Contohnya kayak Angel Beats. Nah, iya betul. Angel Beats itu karakternya banyak tahu. Karena cerita Angel Beats itu emang fokus ke semua karakter ya, bukan ke satu karakter doang. Ya, nah sekarang kan kalau sekarang anime-anime yang 12 episode yang punya karakter banyak itu nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Fokusnya ke MC dan heroine doang. Soalnya anime yang itu tujuannya ya itu, cerita cuma fokus ke satu karakternya aja, Iya, karakter lainnya nggak. Kalau gue ngerasanya satu sih, anime sekarang banyak yang dibikin hanya untuk mendompleng popularitas dari manganya atau light novelnya. Gak dinilai, ibarat gak digambleng lah. Kayak Tebate tuh anime busuk kan? Iya betul. Busuk banget kan. Tapi lo tau nggak sebenarnya manhwanya bagus banget? Manhwanya bagus. Bagus banget secara cerita. Gitu. Nah, jadi cuma ngedompleng nama manga atau sejenisnya doang gitu. Itu alasan kenapa gua sampai mungkin sekarang ya jatuhnya masih entah kenapa masih sering
rewatch anime-anime tahun 2015-an atau bahkan ya di bawah 2010-an. Iya. Lebih apa ya? Sensasi ceritanya lebih dapet gitu Iya. loh. Walaupun katakanlah cuma dikit, 12. Tapi masih kerasa. Tapi anime sekarang tak kenapa walau udah tamat nih buat nonton, males buat rewatch-nya. Iya. Gitu. Ya, kecuali untuk beberapa anime yang cukup unik ya. Iya. Kayak kemarin kita nonton Kamen Rider. Kamen Rider ya. Itu masih oke lah Kunwon buat itu Kamen Rider. Itu unik banget kan. Tapi itu kan one of a kind. Enggak semua yang kayak gitu. Cuman kayak bisa kehitung jari lah untuk anime yang bisa sejenis kayak gitu loh. Dan kita kan udah nonton mungkin lebih dari ratusan episode, ratusan judul gitu kan. Ratusan judul sih pasti ya. Pasti Iya. lebih. Dan itu jadinya library kita tuh udah banyak banget tentang anime yang akhirnya kalau pas nonton yang sekarang, oh ini mah kayak ini, oh ini mah kayak Iya, ini, betul, gitu. betul. Nah, itu kita dengar pendapat Jaki dulu ya. Banyak nonton anime. Season ini terutama. Iya, bahkan season ini paling banyak. Season ini, season sebelumnya pokoknya yang 2024, 2026 Iya, dia paling banyak. dia yang paling banyak, gue sedikit. Sebenarnya pendapat tadi kan judulnya kenapa anime sekarang itu nggak sebagus dulu ya. Nah, Ya, atau itu- semua Ya itu pokoknya. gitu itulah intinya. ya. Nah, pertama sebenarnya gua setuju nggak setuju sama pendapat ini. Setujunya kenapa? Tatipannya dulu. Udah lanjutannya nggak apa? Ya bisa nggak apa-apa. Nggak apa, Sponsored by Proma. Bukan ini Poliden. Poliden ditunggu ya. Ya terus. Amin ya Allah. Tadi nyampe mana gua? Sepakat gak sepakat sama? Oh, sepakat nggak sepakat. Sepakatnya pertama, sebenarnya iya anime baru-baru ini kebanyakan jelek, tapi itu jeleknya di season sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu anime-anime kebanyakan cerita tentang fantasi isekai. Dan itu 2020 Sampai 2024 2023 ya. Enggak, sampai 24 awal. Iya, banyak Masih banyak isekai. masih banyak banget itu anime isekai yang ceritanya hampir sama semua, cuma beda karakter doang. Bahkan ada yang animasinya jelek banget, tapi juga ada beberapa yang bagus. Ya. Harus Contohnya akuin. Tenjo Yuya. Tenjoyu ya. Itu anime Itu God itu ya. Itu God itu. buat lah. Buat isekai ya. Buat lah. Buat isekai. Gak sih bukan gue ceknya doang anjing, gue mimpi basah. Buat autor itu. Gue Ya, terus mimpi basah. Iya. Kan karena hal itu jadi banyak orang tuh komplain sebenarnya ke anime-anime segala macam. Kok anime-anime kayak gini dan anime itu mengalami penurunan tuh gara-gara itu. Tapi untuk saat ini, untuk musim ini, untuk tahun ini, anime ini udah bangkit lagi sebenarnya. Gue sepakat itu. Banyak anime-anime baru yang bagus. Ceritanya beda-beda, unik-unik gitu. Contohnya yang paling aneh, tapi sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih. Darwin Jihen, Ya, Darwin Incident. Ini MC-nya tahu sebenarnya? monyet. Gak ada lagi kan. Betul gue nggak nonton. Gue rasis. Darwin Jihen. Bukan karena gak nonton Jihen ya. tuh ini Karena apa? belum sempet aja. Singkatnya adalah sebuah cerita tentang jika vegan menjadi teroris. Iya, itu nggak salah. Gue rasis. Gue pengen nonton anime yang MC-nya manusia. Iya, terus deh. Terus Free Ren juga masuk sih, walaupun itu anime fantasi, tapi ceritanya Unik karena Unik. ceritanya adalah tentang pasca kekalahan Mao kan. Ya, Raja Iblis. ya, betul. Lebih ke perjalanan hidup aja sih. Iya. Anime-anime dulu juga banyak, cuman pengemasan segala macamnya itu bagus banget Indah dah. banget, iya. Indah gambarnya juga bagus banget ya. Terus ada juga di Jujutsu Kaisen, itu juga sebenarnya mah itu lumayan bagus tahu ceritanya juga. Ceritanya bagus banget. Bro. Ceritanya bagus. Cuman kalau gue ngerasanya ya banyak orang yang akhirnya ngedrop Jujutsu Kaisen adalah karena di season 1-nya ngerasa terlalu Naruto. Terlalu Naruto. Emang terlalu Naruto emang. Contoh Di kayak season 1 ya terutama ya. Shonen. Iya. Shonen. Terlalu shonen gitu, Naruto. terlalu normal shonen aja gitu. Dengan 3 karakter, 2 cowok 1 cewek. Terus MC kita punya sesuatu di dalam tubuhnya. Naruto banget gitu jadinya. Tapi setelah nonton season 2 ke atas tuh emang ceritanya bagus banget sebenarnya. Emang lumayan. Itu aja sih pendapatnya, lebih ke kayak sekarang tuh udah bangkit lagi kok anime. Udah bagus-bagus banget. Udah mulai keluar lah anime-anime Iya. yang
bisa kita mulai nikmati lagi Iya. untuk ibu-ibu tua. Animasi juga udah Udah lepas dari inilah seenggaknya apa ya namanya? Kapitalisme Kapitalisme, Jepang lah. Ah, cerita-ceritanya kayak yang terlalu monoton. Apa dari website apa sih, gue lupa deh. apa? Website like novel isekai itu tuh di mana sih? Aduh, gue juga nggak tahu. Tapi ada kan? Ada. Coba nanti gue cari, kalau ada gue masukin ke Jadi kalau kalian nggak tahu ya, anime yang judulnya panjang-panjang itu berasalnya dari situ rata-rata. satu website yang sama. Kayak Konosubarashi Sekai ini Suku Fukuo. Itu Iya. kan panjang. ReZero kan juga dari situ. ReZero Kara Hajimaru Isekai Sekatsu. Itu panjang. Oreno Imoto Gakonani Kawaii Wakeganai itu kan panjang. Iya. Itu tuh alasannya satu tahu. Karena dia di situs itu Nggak bisa nulis nggak bisa nulis sinopsis. Jadi makanya sinopsisnya di judul. di judul. Itu Alasannya itu anjir. anime yang judulnya panjang rata-rata Rata dari situ. Nggak tahu ya semua apa enggak, Tapi kebanyakan dari situ. tapi kebanyakan dari situ. Cuman back to topic ya, kenapa anime sekarang tuh terkesan membosankan dan tidak menarik. Gua sepakat, Ya. tapi gue masih menikmati itu. Gue masih menikmati animenya. Kenapa gue sepakat? Karena dibandingkan dulu itu kan konsep seperti itu fresh jadinya. Iya. Tapi ketika diterapkan lagi di era sekarang, jadinya wibu tua ngerasanya ini udah pernah gua tonton. Jadi repetitif. Terus. Kayak contohnya ada Seihantai Nakimi Toboku, itu kan anime romance manis. Ya, yang udah banyak. Yang di dulu banyak yang kayak gitu. Banyak. Anime romance yang cewek cowok-cowoknya cowok-cowok vanilla lah. Sojo. Terus ada Soju. Sojo anjing. Romance banget. Romance cowok. Romance. Karakter utamanya cowok kok. Terus ada Mato Seihei no Slave, apapun itulah cara bacanya. Anime yang MC-nya cowok satu, sisanya cewek semua, itu kan sebenarnya ada dulu. Harem-harem kayak gitu, itu ada di Musogakuen HXH. Kalau kalian nonton itu, yang dipakein itu ya, iya nggak apa-apa deh bodoh. Iya kan? Contohnya itu ya. Nggak masalah. Ada Infinite Stratos, kalau kalian tahu Infinite Stratos. Jadinya kan kita butuh yang baru nih, minimal di eksekusinya. Iya. Sedangkan yang eksekusinya sebagus itu jarang. Kayak Kalau contoh sih gue ngerasa udah mulai banyak sih akhirnya, tapi ada anime satu yang gue nggak terlalu suka eksekusinya karena ada yang lebih bagus. Itu Mayonaka Heartun, gue nggak begitu suka karena Mayonaka Heartun itu ceritanya tentang ada 4 cewek 1 cowok. Nah dia nyari orang yang biasa dia dengar suaranya di radio. Nisekoi. Enggak Nisekoi, lebih ke Kanojo G-Flag kalau lo nonton. Kanojo G-Flag. Terus ada anime yang dia nyari adeknya. Terus kalau lo nonton Hengsuki, gue lupa judul panjangnya apa. Hengsuki itu ceritanya tentang orang cowok yang nyari pemilik sempak. Ya, pemilik sempak, orang yang ngasih dia surat cinta. Iya. Nah kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya kayak Hengsuki bagus eksekusinya. Terus Kanojo G-Flag sebenarnya gue nggak suka, tapi secara eksekusi itu bagus. Terus anime yang Purpose itu yang dia nyari adeknya itu bagus. Gue judulnya lupa. Tapi Mayonaka Heartun kurang ya menurut gue. Masih kurang eksekusinya sedikit. Gue nggak suka. Selain eksekusinya, animasinya juga jelek. Mungkin yang fresh di sini ada Kitagawa Marin itu istilahnya fresh. Itu fresh banget. Itu fresh lah. Karena kayaknya itu anime terkenal pertama yang menceritakan tentang cosplay. Terkenal ya. Iya. Kalau yang pertama banget apa enggak? Tapi yang pasti yang pertama terkenal adalah My Dress Up Darling, yang kemudian disusul sama Nijigen no Ririsa. Atau 2.5
Apa sih judulnya gue lupa tuh. itulah Black Ririsa apa? aja pokoknya mah. 5D dimensi. Mm-mm. Ya paling anime-anime sekarang sih sisanya kayak Kizoku Tensei. Ya basic isekai pada umumnya. Iya, tapi masih dan gue ngerasa emang anime-anime itu kan 2025 2026 ya. Mulai sedikit tahu isekai per Iya, seasonnya. itu makanya Jaki bilang kalau era sekarang adalah era kenaikan anime lagi. Iya. Mulai banyak anime-anime bagus yang eksekusinya bakal bagus juga Iya, mungkin. ya mungkin akan dinantikan lah. Inilah era rebuilding anime lah. Dan anime fantasi yang sekarang juga udah banyak yang bagus lagi kok. Kayak Iya. baru ini Yusake ni Suso. Lu nonton Yusake ni Ini- Suso, ceritanya Ini tentang bagus ini. Ceritanya tentang pahlawan itu di situ jadi penjahatnya lah. Nggak ada pahlawan di situ, tapi ceritanya bagus banget sama animasinya bagus banget sih, nggak disangka Yang mana sama sih coba lihat? ini. Yang episode pertamanya Oh, itu gua tahu. 40 menit. Itu bahkan bukan dari manga terkenal itu manga baru segala macam semuanya Oh, masih baru. sama itu. Gue ngerasanya karena tadi gue ngomong ya, anime sekarang kan banyak yang cuma ngedompleng nama manganya doang. Nah, gue tuh lebih menarik anime-anime yang mungkin dari manganya gak terkenal, terus diangkat ke anime, ternyata anime eksekusinya oke. Iya, banyak yang kayak gitu sekarang. Dan kayaknya season ini lumayan banyak tuh. ini juga contohnya. Iya, ini kan juga contohnya. Manganya Kurs? baru laku ketika animenya rilis. Iya, terutama di luar Jepang ya. Terus Tojima Wants to Become Kamen Rider. Ya, Itu kan manganya jelek banget. Dari manga nggak ada. Ya kecuali JJK ya. JJK kayaknya manganya terkenal baru-baru ada Ini animenya. udah, sebelum animenya rilis pun manganya udah terkenal banget. Paling Oshinoko masuk hitungan? masuk. Oshinoko masuk, tapi kan dari mangaka yang juga terkenal. Oh iya, Tapi eksekusinya bagus banget sih. Oshinoko sih ya, bagus Iya, memang. Eksekusinya bagus banget. Yang baik lagi ya kalau Oshinoko karena mangakanya abis kalah turnamen ditutup dengan kurs ya. Ada yang belum tahu, takutnya yang nonton nggak tahu. Udah amat. Sponsor by Aqua. Nggak ada kan? Aquamarine. Udah kayaknya. Tapi jujur gue nggak tahu kenapa dalam 2 tahun terakhir gue lagi males banget nonton anime yang fokus ceritanya di dunia medieval. Fantasi. Fantasi Itu ya. lagi males. Makanya tontonan lu anime-anime yang ada Timeline-nya searah ya, atau masa depan sekalian. Coba nonton ini lah kalau gitu Kanata no Astra. Itu namanya Anime imposter kan? oh Genossia yang baru. Genossia yang dinyanyiin Kobo ya. Iya. Dan lagi menarik juga itu episode-nya. Nah, kalau Alif kan jatuhnya tema-tema sekarang kan. Iya. Nah, itu kalau gua malah lagi nonton anime-anime tahun 90 80. Apanya rilisannya apa stylenya rilisannya. Tapi kalau art style kayak gitu tahun sekarang ada tau beberapa sih. Beberapa ada. Apa contoh? Gue lupa judulnya apa. Cuman enggak yang Helldivers tuh. Salah satunya yang punya Jigoku Raku. Jigoku Raku tuh punya art style lumayan kuno tau. Oh iya benar. Yang Jigoku kemarin Raku. tuh yang anime mirip sama Lazarus. Iya, Lazarus tuh. Oh iya. Ambil style dari Enggak, itu kan emang satu universe. iya satu ini. Yang buatnya juga kayaknya sama nih. Iya. Beda. Ya enggak tahu itu. itulah kenapa gua Style yang sekarang nonton anime-anime tahun lawas lah. Iya, berarti lu coba nonton ini. Lazarus tuh coba nonton. Coba Iya, sebenarnya kalau Baby Book kan. nonton gua. kalau rekomendasi buat Hildan sih agak susah tuh. Kalau Lazarus. dia selain Lazarus kan kalau lu kayak gue Helldiver kan masih oke. kayak gue bisa nyaranin lu nonton Kayak Terus apa sih anime horor lain? Dark Gathering. Dark Gathering gue udah nonton. Oh lu udah nonton. Makanya ini gue nonton kayak karena gue mau ngebandingin itu sama Dark Gathering. Medalis berarti. Nonton. Oh udah nonton. That account berarti tonton. Ya kan gue belum. Nah tonton anime musim ini tapi Iya. masih ongoing. Iya. To Be Hero X. To Be Hero X. Anime Cina yang tidak disangka-sangka. Tapi banyak yang nggak suka tau. Kenapa? Karena plot ceritanya lompat-lompat. Oh, karena MC-nya nggak ada juga dia. Karena dia nggak punya MC 1 kan. Iya betul. Ya. MC-nya rame. Tapi kalau kalian
mau coba nonton tuh Bihero X, itu anime bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Sebenarnya bukan anime ya jatuhnya apa? Iya. Apa Donghua, Cina Donghua tuh dong. Donghua ya, Donghua. Donghua ya. Salah satu Donghua bagus lah. Iya, dan itu ada di Beastation. Oh iya. Official ya? Official Beastation. Unik juga itu ceritanya. Iya. Kalau soalnya gue Donghua satu-satu yang gue tonton cuma Cupid Coklates kalau kalian tahu ya. Kalau kalian tahu Donghua satu-satu yang gue tonton cuma Cupid Coklates. Gue Donghua yang gue tonton apa ya? Itu Bihero X. Enggak, bukan, selain itu. Gue lupa judulnya apa, tapi pokoknya dia penyihir. Terus dia punya hewan peliharaan familiarnya lele, anjing lucu banget. Oh, anjing gue pengen nonton tuh. Gue lihat klipnya soalnya. Iya, itu lucu banget. Lucu itu. Dan gue lupa judulnya apa. Sama ada anime komedi juga tuh yang biasa sering kalian lihat di meme. Apa tuh? Atsukuna. Bukan. Itu Ceritanya itu memang ceritanya meme itu mah. yang makan di kelas. Oh iya Oh, tahu gua. Iya. Tuh, Jangan aku gue nggak tahu. Yang makan di kelas, yang satu makan dia kayak Dachiko Koshini Nichijo. Iya, versi Cina. Versi Versi Cina. Cina. Oh, Donghua bukan Donghua, anime. Donghua. Nah, itu lucu Saya banget. kalau ngelihat videonya pasti tahu sih. Harusnya ya. Iya. Harusnya. Nah, ngomongin topik selanjutnya deh, udah kita bahas itu ya. Nah itu pokoknya ya beberapa nama anime ya. Yang mungkin bisa kita rekomendasikan. Tadi kan udah banyak kesebut kayak Iya. Kanojo Gifrek kayaknya enggak Enggak deh kayaknya itu mah. Jangan. Ya anime-anime yang sekarang lah, tadi kan kayak itu Bihero sekarang. X segala macam. Kalau anime-anime dulu sepertinya bisa ya mereka kita. juga udah pada nonton kali harusnya. Yang buat yang baru-baru. Yang buat baru-baru anime jadul. Lo Horizon kalau lo suka isekai tentang game, Ah, itu Ya. tambah berat. Jangan saranin itu. Saranin Sword Art Online. itu mah mereka harus Udah pasti tahu Soalnya soalnya kalau yang baru kan ada yang nggak tahu. Soalnya itu kan mending ini Haigenson no Grimgar. itu bagus banget sumpah. Tapi itu berat ya. Log Horizon. Log Horizon juga berat sih, tapi Iya. nggak seberat Haigenson no Grimgar. Kalau Grimgar itu cerita tentang kalian datang ke isekai, ditransfer ke isekai, tapi kalian sebagai manusia biasa. Iya, manusia biasa. Tanpa kekuatan sihir, tanpa mana. Ya jadi petualang Normal. game RPG pada umumnya. Tapi Ya. tanpa kekuatan sihir dan mana. Mending nonton Tenjo Yui. Nah, Tenjo Yuya Isekai Decit. Itu dia. Masih lo dibahas. Satu ya. malam Pasti ya. keker ganteng. Kalau gue sendiri mungkin jatuhnya tahun ini ya agak lawas buat, tapi oke lah. Anime-anime tahun jadul juga nggak apa-apa. Nonton mungkin jadul buat aja. wibu baru coba nonton Akira deh. Itu jadul banget anjing. Bro, Enggak, masalah itu nyarinya di mana? Itu Ya. enggak ada. Gua enggak nemu anjing legalnya. Di Netflix di Netflix ada. Oh, di Netflix ada. Oh, ada Tuh. Netflix Ya, Akira. Ada Akira. Itu Akira bagus. ada satu scene di mana namanya Akira Slide, dan itu adalah prop anime zaman sekarang kalau orang Ya. bawa motor anjing. Banyak Akira banget. Slide itu di mana-mana tuh. Itu Nanti ada nih foto di sini Akira Slide. mungkin buat Di sini banget nih. Di sini. Gantiin ini. Buset. atau ini mungkin buat anak apa ya, bocah-bocah apa ibu-ibu veteran lah udah sering banget denger itu Initial D sama Wangan Midnight. Anjing jadul-jadul banget Ya, gila. besarannya Malah. jadul banget sih, berat. gila. Kalau untuk pengguna Wangan itu Midnight. Nih. Kalau Ini untuk rekomendasi wibu bener baru, nih. dan terus pengen anime lama tuh sebenarnya bukan. Sorry. Untuk kita mau ngerekomendasiin orang yang non wibu masuk buat nonton anime, itu cuma ada di satu studio. Studio Oh. Ghibli. Ghibli Ya, ya, betul. Ghibli. Ya, Enggak, ada dua. Apa Kalau menurut gua, Ghibli dan Kyo. KyoAni Ya, gitu. Kyoan. Apalagi mulainya dari Violet Evergarden. Violet Evergarden. Tapi lebih ke Ghibli. Iya, tapi Ghibli sih. Ghibli sih. Ghibli boleh. Itu gerbang Itu masuk utama sih. Semua movie-nya Ya. oke banget. Tapi kalau mau Bagus yang banget. secara visual oke, masih nikmat gitu ya nontonnya. Kiki Delivery Service. Iya, itulah. Itu Boleh. kalau lo mau nonton yang bagus tapi nggak begitu berat ceritanya, Kiki Delivery Service nggak begitu berat ceritanya. Oh, yang satu ibarat pembuat sama Akira Toriyama itu ada Blue Dragon. Ya, tapi itu series panjang dan kepanjangan. Panjangan sih. Gue sih lebih nyaranin ini kayaknya ya, Kyokai no Kanata. Kok Kyokai no Kanata? No, itu Nasuverse. Enggak. Karano Kyokai. Kenapa Karano? Bener Ya. Kyokai no Kanata ya? KyoAni. Kyokai no Kanata. Iya. Oh iya,
Iya kan? Heeh. Kalau Karano Kyokai udah supers kan? Iya. Oh iya, benar-benar. Gue kebalik mulu soalnya. Kyokai no Kanata, terus Ini apa ya, lagi? Anime movie kan? Enggak. Karya-karyanya Makoto Shinkai juga Serius? bersahabat buat orang-orang baru. Ah iya sih benar. Tuh lupa lagi wifi gua lupa source apa. Allah. Keren lu begitu anjing. Tar, enggak usah deh, pakai HP gue aja. Ya gue yang cari deh apa tadi Kyokai no Kanata. Terusin aja. Ya gue lebih nyaranin Kyokai no Kanata, terus anime KyoAni selanjutnya yang bisa gue saranin Violet kayak Evergarden. yang ini ya, yang joget di atas gedung ya. Itu idol ya, itu yang pernah rame di tahun-tahun 2016. Iya. Denis Gundaya Kusokua. Anjing. Itu Kyokai no Kanata, Violet Evergarden. Kalau mau nyari yang komedi ada Kobayashi Maid Dragon, terus ada Nichijou. Tuh atau enggak dan si Kokoshi no Nichijou tuh. Natsuko no Nichijou bukan KyoAni memang, cuman itu juga recommended. Apa anime movie yang itu tuh, yang heroinnya Suli. Tuli ya. Gitu. Kalau judul Jepangnya gue lupa, judul Inggrisnya A Shape of Koi no Katachi. Koi no Katachi. Itu salah satu anime movie yang rekomendasi dan mirip-mirip ini apa Your Life dan Your Name dan kawan-kawannya lah. Iya, cuman lebih bagus ceritanya. Tapi lebih bagus banget lah. Animasinya nggak sebagus Kimi no Na wa. Dan nggak imajinasi. Betul. Dan nggak imajinatif. Ini real lah. Real. Iya. Ada Jose juga. Jose tapi nggak sebagus Koi no Katachi. Iya. Tapi kalau untuk kalian penikmat pemilik akun Netflix, ada Belle dan Bubble. Bubble emang bagus ya? Bubble bagus. Itu ceritanya ini The Little Mermaid tapi versi anime. Kalau Belle kan ini apa tuh namanya? Beauty and the Beast. Iya. Itu gerbang masuk nonton anime itu di situ kalau Netflix. Dan itu pure hanya di Netflix. Bubble dan Belle. Oke, coba beberapa anime kita sudah lihat. Kita lanjut ke pembahasan kedua kita. Adalah dulu kita tuh sering nonton 12 episode tuh cuma 1 hari tuh. Iya. Tapi kenapa sekarang 1 hari 1 episode aja itu malas? Sponsor by Alogro. Alobeng. Anjir. Iya. Tapi kenapa ya? 1 episode aja. Satu malam gitu. Kok males gitu ya rasanya. Dari gua dulu ya. Kalau gua sih ngerasanya kenapa gua akhirnya jadi males untuk nonton anime banyak-banyak. Karena pertama waktunya udah nggak ada. Itu satu. Kedua sekalinya ada tuh dipakai buat yang lain. Apalagi untuk sekarang kayak lagi ngejar game lah. Iya. Lagi ngejar mitiknya Magic Chess. Itu malu. Lagi mainin Persona. Jadinya kayak waktunya terbatas buat nonton anime lagi. Iya. Apakah bisa? Bisa. Kalau gua mah. Iya. Kita pernah kok. Iya pernah. Gua juga nonton apa ya tapi. Oh iya dengan Ronpa. 12 episode langsung tamat. Kemarin sih gua Sangoria Frontier tapi nggak sebanyak itu kayak 6 gitu. Namatinnya nggak se-prime dulu lah 12 bahkan 24 sehari pernah gua gitu. Pernah gua juga 24 sehari. Karena memang nggak ada waktu ya berarti kalau sekarang. Iya kalau sekarang tuh karena waktunya. Kalau dulu karena kita fokusnya cuma sekolah, kadang PR pun dikerjanya di sekolah gitu. Jadinya waktu kita banyak. Iya sih. Bahkan tanpa mengorbankan waktu tidur. Iya betul. Bisa. Yap. Kalau sekolah kan kita misalkan balik jam 3. Pulang. Kalau nggak ada ekskul dan les, ya udah langsung pulang. Langsung nonton. Selesai jam 8 lah kasarnya gitu ya. Itu dipotong dengan makan dan sholat. Iya. Udah tidur habis itu. Kadang selesai jam 10, 11. Kalau lu Jack? Kalau dari gua ya. Kan lu kan tipe orang yang sekarang adalah nonton 1 hari 1 episode kan? Iya, kayak gitu. Kadang banyak juga tergantung dari animenya. Tadi sebagian udah dijelasin Amsir karena waktu, karena kesibukan masing-masing, dan ada satu lagi tambahan. Itu udah nggak hype lagi. Karena kita udah mulai dari dulu banget kan. Oh Kita iya. udah
rasanya udah mulai agak bosan kali ya. Gitu aja sih kayaknya. Heeh. Nonton tuh capek ya. Iya udah Sekarang tuh capek. nonton capek tuh rasanya. Iya udah ada Iya, kesibukan benar. masing-masing karena ya begitulah. Apalagi nontonnya dipaksakan. Itu kalau kalian nonton dipaksakan lebih capek lagi sih. Lebih Kan capek kalau gua nontonnya masih menikmati ya. Karena gue sebenarnya bukan suka anime, tapi lebih suka semua Suka film sih. nonton. Emang Iya, suka nonton. emang suka nonton kalau lu mah ya. Iya betul. Iya lebih karena hype-nya udah nggak ada lagi, udah nggak kayak awal-awal dulu gitu sih. Iyalah udah beda. Itu aja sih kayaknya alasannya. Kalau lu udah masalahnya di mana? Kenapa nggak nonton 12 anime lagi gitu? Udah nggak bisa. Energinya nggak kayak dulu sih Bang barengnya mah. Iya, capek. Iya, ngerasanya kayak ya sama lah kayak Jaki gitu loh yang dimana kan dulu tuh bisa maraton bahkan kayak 25 episode aja bisa sehari langsung langsung. Lagi kita zaman itu masih ngejar banyak anime-anime jadul ya. Iya, betul. Iya, heeh. Nah, kalau sekarang tuh entah kenapa kayak energinya tuh nggak sebanyak kayak tahun 10 tahun lalu lah setidaknya. Udah beda gitu loh. Jadi udahlah apalagi kayak contoh kan sekarang aja One Piece aja gue masih manggrek buat nonton. Betul. Iya, benar. Iya. Bukan One Piece cuman baca manganya doang sekarang. Ada One lagi Piece aja udah manggrek. tambahannya. Karena sebenarnya sekarang udah ada sosmed. Orang-orang lebih banyak nonton di sosmed, di YouTube, Klip dan segala Klip Iya. segala macam ya. Jadi kalau nonton yang panjang-panjang tuh udah agak males. Iya, karena kebiasaan ya. nonton Kebiasaan yang nonton pendek. Iya, bahkan di Heeh. YouTube pun kayak apa ya namanya alur cerita anime ini Wah, cuma itu nggak nonton 20 sih. menit doang gitu. Iya, benar-benar ada. Dan ada yang nonton Sampah tuh. sebenarnya. Banyak yang nonton. Iya, dan Heeh. banyak yang nonton gitu loh. Itulah alasan kayak buat males buat nonton anime secara langsung, secara full itu. Kemudian siap masuk kan ya gue nonton apa tuh siap duduk di PC aja kayak mau nonton anime nih. Udah buka Station. Anjing males mau nonton apa ya bangsat. Itu dia close lagi buka YouTube lagi. Sekarang PC jebol, Mas. Artis Udah, kumat. Udah, jangan membahas Malah pribadi. malah curhat bajingan. Ya itulah pokoknya curhatan dikit dari saya. Dia curhat. Ya pokoknya itu dah alasannya buat gue kenapa jarang nonton anime. Iya. Kalau gue sendiri sih sebenarnya kenapa jarang nonton anime lagi? Saya sekarang udah nggak bisa gitu 12 episode satu malam gitu. Alasannya adalah karena antrian tontonannya banyak. Kalau lu iya. Karena kan lu Karena gue series banyak yang lagi gue ikutin. Series Thailand, series Korea. Ngejar Mythic Magic Chess. Itu salah satunya. ngejar Legend Haoka. Aduh, gue ya. Ngejar Legend Haoka. Ngejar level 95 di Izanagi. Banyak lah. Dia yang punya main Izanagi program 177. Goblok. Promosi dia. butuh. Iya sih. Dia promosi. Nggak ya, pokoknya selain karena antriannya banyak memang udah waktunya udah mepet sih. Iya kan. Kita nonton tuh cuman bisa ya benar-benar sebelum tidur banget baru bisa nonton. Jadinya daripada ngabisin waktu lebih banyak ya udah nonton satu episode aja dulu deh gitu. Itu pun bangsa 1-2 episode doang kan nonton Iya. juga ge. Apalagi kalau gue masih nonton drakor yang satu episode bisa sejam setengah. Bisa nonton satu doang tuh. Nonton satu doang tuh sehari kan. Ya itu sih karena playing time-nya udah nggak sebanyak itu sih kalau gue ngerasanya. Watching time-nya udah nggak sebanyak itu. Belum gawe apa segala macem Belum kan. gawe, belum ngedit video ini kan. Ya gue masih harus ngedit video ini nih. Deadline nih besok harus upload nih. Iya kan. Ini syuting H-1. H-1 upload ini. H-1 upload kan keren kata gua mah. Iya. Ingat waktu. Apanya? Rendernya malas. Gak apa-apa biarin ini belum ada. Masih ada pertanyaan satu lagi. Nah, udah 2 dong. Oh, dua. Dua. Oh, bagus. Ya. Intinya gitulah ya karena mungkin sekarang emang basicnya udah gak punya banyak waktu aja Iya sih. sih. Kenapa gak banyak nonton anime? Sama gua nggak tahu ya. Kalau makin tua umurnya betul gua umur 24 mau Ya kita 25. 24 25 lah sekarang. Mau 24 mau ke 25 nonton anime yang berat-berat kayak Fast and Fact aja itu capek tenaga anjing. Gak tahu, capek, Cok. Gak usah Master and Fact deh. Gue yang menonton Takopi waktu konten kemarin kayak
jeng gitu loh. Iya kan, kayak harus nyiapin tenaga buat maraton gitu loh. Iya, capek Iya. anjir nontonnya. Sumpah kayak gitu loh. Heeh. Makanya gue seneng nonton Tenjo Yuya karena nggak pakai tenaga kan nontonnya. Itu kenapa gue Iya. nontonnya sekarang akhirnya nonton selain nonton Fate ya. Nonton itu kayak Kayak Makanya pakai agak berat. berat. Kayaknya itu berat deh. enggak kan episode awal kan masih cuman dia nyelesain kasus-kasus kecil yang cuman ada hantu muncul tonjok gitu Kan doang. maksud gue kalau tontonan tanpa tenaga tuh kan kayak Anime slice of life lah. Seihanpai Nakimi Toboku. Enggak sih, kalau gue nonton kayak masih nggak begitu banyak tenaga lah. Nggak banyak mikir soalnya, tetap. Anime komedi. Anime komedi, Anime kalau slice of life. Kayak komedi kok. Ya, kalau nonton JJK aja gue belum nonton kan season 2 season 3-nya Gue itu. nonton masih nonton. Karena gak ada tenaganya anjing mau nonton tuh. Gue udah nonton. Bagus. Apalagi nanti episode 3 season 3 ya. Apa mantan cleansing? Enggak, bukan. Ngobrol. Oh, ngobrol. Iya. Iya, itu dikemas dengan animasi, Pak. Ngobrol. Bagus, Pak. Episode ngobrol. Berat anjing kalau nonton anime yang ceritanya cukup dark, gelap. Tapi nggak terlalu berat Pak JJK. Karena Enggak, kayak juga mah berat anjing. Cuman Untuk kelas shonen sih lu Berat. Inilah yang paling enggak berat. iya inilah yang paling gak berat nih. Ini kena mulu ya, kasihan juga loh. JJK tuh untuk sekelas shonen tuh berat coy. Untuk sekelas shonen ya. Oshinoko itu bagi gue berat. Oshinoko iya berat. Oshinoko berat. Apalagi kan kita nonton dengan kondisi udah tahu Ai mati. Iya. Terus sekarang kan kita udah tahu bahwa tujuannya adalah mencari siapa bapaknya. Jadi misterinya di situ udah tinggal capek lah nontonnya sekarang. Fast Train Fact pun kenapa gue akhirnya bisa nonton karena gue fans Fate. Iya betul, sama. itu berat Fast Train Fact. Berat banget itu. Berat lah gila. Itu banget itu. Apalagi Fast Train Fact ya. Kita ngomong Fast Train Fact nih bisa sejam lagi nih. Iya, Ya, ini bisa extend nih Udah, durasi. Sejam lagi nih kita Heeh. ngomongin Fast Train Fact. Udah terbahas. Dengan peraturan yang berbeda ya dibanding Perang Cawan Suci sebelum-sebelumnya. Ada kelas baru juga. Ya pokoknya kita kalau ngomongin Fast Train Fact nih kita bertiga nih sejam lagi. Sudah. Jangan dilanjut. Nah. Ya, jadi pokoknya gitulah guys lah. Ini betul. bacotan kita tentang anime-anime sekarang dan kenapa kita mulai males nonton. Iya. Tapi kita akan tetap nonton kok. Ya, Buat itu- apa? Buat konten. Buat konten. Ya. Biar ada dorongan aja sebenarnya. Betul. Konten itu. Ini adalah salah satu alasan kita kenapa kita ngonten adalah biar ada dorongan nonton anime. Betul. Itu dia. Ini kalau alasan ada ini, kalau nggak ada ini nggak bakal nonton. Gak bakal cok. Anime ini di mana kita tonton di bioskop kemarin? malas. Malas tuh sumpah. Anime aja tahun kemarin aja gue sama sekali gak nonton anjir. Iya, nggak ada. Hampir Ya, gak paling ada. nonton ini Bener-bener. doang. Heeh. Nonton ini belum movie Iya. kemarin. Apalagi nih cuma kehitung jari coy gue. batuk berdahak. Enggak, halo dong ini jatuhnya tapi sponsornya. Shopee Shopee itu lah. Greenfield Tales lah. Pokoknya gitu. Pokoknya tahun kemarin tuh bener-bener tok gue cuma bisa kehitung jari lah buat nonton anime aja. Ya, tapi untuk ibu-ibu baru yang emang lagi Ya, senang-senangnya betul. nonton, Ya, nikmatilah. pokoknya. nikmatilah. Karena Iya. akan ada masanya di mana kalian jadi kayak kita. Betul. Di tahun ke-11. Masih lama. Masih lama. Makanya masih lama. Makanya nikmatilah pokoknya mah. Nah, apalagi yang mulai di 2020 ini kan tahun ke-6 Tahun berarti ya. Mungkin kalian udah mulai ngerasa bahwa sih anime sekarang males ya nontonnya gitu. Ya mungkin kali Udah ya. mulai sih tapi memang. Tapi kan ini mulai grow up nih anime. ya betul. Harusnya ini jadi Ya, tapi gue pernah dengar juga beritanya kalau warga Jepang banyak yang komplain ke studio animasi tentang kenapa anime kayak terus. ya Nanti gue coba cari beritanya deh. ya coba-coba. Biar bisa kita bahas juga kan. Ya. Ya sudah. Nah, kita bakal tetap nonton anime demi konten. Betul. So jangan Yeay. lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Konten-konten berikutnya yang kayak gini juga. Betul.